Baiklah, kembali lagi di DWP Dani Wahid Podcast. Oke, kita mau ngelanjutin lagi kita Masalah bahas musik. 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 Kayak tadi Gisel bilang, kadang yang mengganggu adalah musik yang out loud gitu kan. Gue pun pernah melakukan kesalahan itu, tapi tanpa kesengajaan ya. Kadang kan lagi asik lagi dengerin rungkat gitu kan, rungkat ente sambil tutup mata soalnya, sambil tutup mata. Tau udah nyampe sebelahnya lagi mukul gitu pas melek. Jadi nggak enak. Jadi kalau menurut gue sih mungkin lebih baik ya nggak usah kencang-kencang juga kali gitu kan. Menurut gue sih sekarang gini, sebenarnya boleh atau enggak, itu dulu gue mau megang. Nah iya tuh, ada aturan nggak sih di boleh lapangan? atau enggak, itu dulu. Sebenarnya nggak boleh. Kalau di turnamen tuh nggak boleh. Oke. Tapi ya karena mungkin orang fun gitu ya, jadi ya mereka setahu musik gitu. Jadi hal yang lumrah doang ya di apa namanya, kayak dimaklumin gitu ya. Tapi kalau gue jujur, gue salah satu yang suka dengerin musik. Tapi gue biasanya nanya dulu ke pairing gue. Jadi kita sepakatan dulu, lu keganggu nggak dengan musik? Biasanya gue tanya dulu. Jadi sebenarnya menurut gue hal yang apa ya? Ya emang tidak ada aturan baku, tapi tidak mengganggu teman-teman pairing, dia tanya dulu sih kalau gue pandangan gue gitu. Sebenarnya benernya gitu sih. Karena ada juga beberapa yang kadang dia nyaman juga dengan musik, jadi lebih santai. Bisa. Kalau gue pakai headset, kadang dengerin musiknya. Jadi tiba-tiba bapak joget sendiri, pantesan saya kira bapak agak segini, tiba-tiba joget-joget gitu kan. Iya, gue suka pakai headset juga gitu. Kadang-kadang nyanyi-nyanyi di tengah lapangan sendiri. Dipanggil sama kayak dia, padahal boleh di belakang gue masih jalan ya ke depan. Sampai green. Padahal nggak nyampe bolanya. Habis itu balik lagi 100 meter. Sekarang ini juga Sel, gue penasaran juga, kadang kan kita urutan mukul ya, gue pengen penasaran bahas masalah itu. Jadi misalnya gue habis mukul nih, terus mungkin 100, tapi teman gue ada yang mukul 40 misalnya. Tapi kadang dia karena ngeseng atau slash juga, dia nyari-nyari, kadang gue gemes tuh. Nah, gue kadang mukul, nah sebenarnya itu boleh nggak sih? Nah itu tuh, gue pengen tahu tuh. Nah iya. Dan sebenarnya berapa lama sih nungguin orang yang bolanya hilang gitu loh? Nah itu tuh kalau nggak salah ada tuh aturannya. Gue bahas dulu untuk bola hilang ya. Okay. Bola hilang dulu aturannya sih 5 menit. 5 menit, oke. Untuk nyari. Tapi sekarang sih 3 menit kalau nggak salah ya. Karena ya kalau kelamaan juga kan pasti yang main-main sama dia juga risih gitu ya, nunggunya kelamaan. Kalau untuk mukul duluan sih sebenarnya yang terjauh kan? Iya, yang paling belakang duluan mukul. Ya. Baru ya. Karena kalau yang paling jauh mukul duluan, ntar yang depan kena bola belakang gimana? Iya. Ya kan? Jadi ya buat safety reasons juga lah. Jadi berarti tetap kita harus nunggu mereka di belakang kan ya. Tapi mereka yang di belakang juga kalau bolanya misalnya hilang, ya tolonglah gitu ya. Ada waktu, ada limit ingat ya, gitu. 3 menit doang, wang ya. Biasanya menit. sih ada di scorecard ya, atau enggak, kadang di card juga ditempelin per sekali nyari bola tuh harus berapa lama. Biasa Jadi jangan maksain. KD juga capek nyarinya, matanya cuma 2. Selain itu, kita langsung lompat ke rules on the green. Oke. Ya. Itu ada rules yang perlu Neti Golf tahu banget sih, karena kita kan banyak golfer pandemi, golfer pemain baru sekarang nih, anak-anak muda gitu. Takutnya dia datang dengan nggak tahu aturan, jadi dimaki-maki orang kan kasihan juga, padahal dia nggak ada edukasi sebetulnya kan, kasihan juga. Jadi yang benar-benar diharusin itu fix your ball marks. Jadi bahasa Inggris dong, tolong artinya. Oke, sorry, I will translate. Indonesia banget soalnya. Benerin ball mark. Benerin ball mark. Ball mark apa? Tahu. Itu loh yang mark bola naruh. Nah, kan? Ini yang lucu nih. Udah tahu pas ngomong salah. Jadi ball mark itu tuh bekas jatuh bola. Bekas jatuhnya bola. Jadi kan kadang suka ada yang bikin embedded ya. Tanahnya di green. Jadi itu kita harus benerin sendiri. Harusnya sendiri. Tapi budaya kita kan ada. Budaya di Indo ya gitu lah ya. Jadi minta tolong dimanjain lah Mbak, gitu kan. Ingetin. Kadang-kadang ada beberapa KD yang lupa. Ada ball mark itu cuma di injek-injek doang. Itu gue sebel tuh. Itu juga nggak boleh benerin. Abis kita congkel tuh, sebenarnya nggak boleh dibenerin pakai sepatu. Harus pakai bawah putter ataupun stick, pokoknya yang rata.
Yang rata. Karena kalau pakai sepatu dia nggak akan serata. Kalau kita pakai pato kita kayak. Tapi ada juga tuh gue ngeliat yang dicungkil-cungkil tuh. Ya itu pakai. Iya, itu dicongkel dulu, dulu. Abis dicongkel kan naik-naik tuh. Guys, gue pengen tahu deh. Ini tuh sebetulnya fungsinya apa ya? Buat main golf apa buat getok Dani? Suka pusing gue kadang-kadang. Baru diomongin ditanya lagi. Ya berarti baru ditusuk tuh baru dibenerin gitu, diratain. Iya, diratain pakai bawa ya pato. Gue ngasih tahu buat neti golf pasti nggak akan tahu juga. Iya banyak. Makanya sekarang gue ngeliat di driving range karena banyak banget anak-anak yang anak SMA gitu ya. Baru main golf. Gue yakin mereka akan langsung turun lapangan. Betul. Karena kan lagi hype nih. Dia turun lapangan tanpa baca rules and regulation yang benar. Pasti ngasal mainnya. Jadi semoga aja kita bisa memberikan pengetahuan lebih supaya mereka nggak dimarahin di lapangan. Kasihan juga kan anak kecil gitu. Wah. Apalagi kalau bola, gitu. Mainnya di lapangan yang banyak pejabat-pejabat itu. Pejabat-pejabat tuh bahaya. Bahas masalah on green juga. Sebelum ke on green kan kita nge-chipping ya. Nah pas nge-chipping itu kan berarti kita baru bisa mukul di putting itu harus semua bola ada di green ya. Itu seperti itu atau gimana? Jadi sih kalau chippingnya ya harus masuk ke green dulu. Jadi semua harus masuk harus masuk ke green baru giliran puttingnya. Iya ya. Tetap aturan terjauh juga kan. Iya, yang terjauh yang putting duluan. Kadang gitu. Biasa kan kita ready go lama ada juga gitu. Nah, itu kan kalau kita emang kejar pace of play. Oh, I see. Oh, berarti boleh juga sebenarnya. Kondisional atau gimana? Tapi di turnamen enggak. Kalau turnamen enggak. Kalau untuk main biasa, ini ngomongin main biasa ya. Okay. Kalau misalnya di turnamen ya udah pasti harus ngikutin rule yang udah ditetapin. Nah, ini juga putting kalau on the green itu nggak boleh nginjek line puttingnya orang. Nah, ya. Lu sering? Aku paling kesel banget. Itu misalnya kamu lagi jalan nih, kamu nggak boleh nginjek garis arah bolanya orang lain. Lompatin gitu. Nah, itu lompatin atau enggak muterin dia. Muterin dia. Sebenarnya yang paling sopan sih muterin belakangnya dia ya. Nah, sekarang ketika si orang itu mau mukul, nah ada nggak sih aturan kayak lu nggak boleh di depannya dia atau dia harus di belakang? Ada, iya benar. Jadi karena distraksi gue sebel tuh. Jadi kalau kita putting tuh kan pasti kelihatan tuh dari ekor mata ya. Oke. Nah, itu sebenarnya paling benar sih jangan ada orang yang bergerak sama sekali. Berarti kayak di depan spot mati lah ya, dia nggak boleh kelihatan ya. Paling bagus sih kayak agak jauh di depan, yang di kan kita putting gini ya. Jangan di sananya, tapi kayak di depan dia atau di belakang dia, jangan di samping dia juga. Oke. Karena itu kan akan mengganggu eyesight-nya mereka. Lagi serius gitu kan. Gua di sini. Atau ada lagi depan joget-joget kadang-kadang ada juga kan. Belum lagi. Ada yang kadang suka ganggu-ganggu tuh, ada yang ganggu-ganggu tuh tiang benderanya dilepas ya. Benderanya digangguin depan dia. Nah, untuk aturan itu satu lagi. Tiang bendera. Sekarang yang gue lihat rata-rata di PGA Tour gitu diangkat gitu. Sebenarnya preference ya. Tetap preference. Kalau gue juga preference-nya diangkat sih. Gue juga sama. Karena kalau menurut gue ya, kalau misalnya flag stick-nya masih di dalam tuh kerasnya kayak lubangnya kecil banget. Sama gue takutnya nabrak balik lagi gitu loh. Bisa. Itu gue takut. Itu pernah kejadian. Gue doang ngerasa beda. Gue berharap dengan ada tiang dia nahan. Turun nahan masuk. Sorry. Gue strategi bro. Menurut gue nggak bisa kita bahas dalam sekali temu. Ya. Dan sebenarnya terutama nih Neti Golf, gue yakin banget mereka penasaran banget terkait masalah scoring. Menurut gue itu sensitif banget dan perlu banget lo harus tahu. Emang nggak bisa sih dibahas di episode kali ini. Kita akan fokus bahas tentang skor, mungkin dengan Giselle juga, karena ini belakangan ini jadi isu yang panas, topik panas, sedang naik daun. Lagi hot banget. Panas. Ya. Dan kita beruntung hari ini kita ditemenin Giselle. Giselle, thank you banget. Jauh-jauh guys. Neti Golf. Giselle dari Ancol. Bayangin, jauh abis banget. naik biang lala. Ya. Tiba-tiba kita abis itu mainnya roster, kora-kora. Langsung berangkat ke sini. Makanya kita appreciate banget Giselle mau jauh-jauh. Dan ini tadi datang agak oleng kan, belum selesai itu. Iya, belum tangan dulu dong. Tangan dulu buat Giselle, thank you Giselle. Buat Neti Golf ini. Ternyata aktif juga teman-teman kita di balik layar ini. Lala, lala. Oke. Jadi kesimpulan, gue akan membuat kesimpulan sedikit mungkin. Wah gila ngeri ini, untuk kayak profesor nih. Berarti kita nggak boleh jadi orang yang sotoy. Betul, karena gue pikir selama 4 tahun gue bermain ini gue udah tau banyak. Ternyata Giselle membuka knowledge yang jauh lebih
banyak lagi yang ternyata gue belum aware gitu. Apalagi kayak gue nih yang baru 1 tahunan ternyata wow cetek sadar. banget. Jarang lo ada golfer sadar gini. Cetek banget nyata ilmu gue, dan gue senang banget untuk hari ini banyak banget. Dan gue berharap Neti Golf di sana semoga dibuka hatinya agar mau mengulik, mau belajar bagaimana sih cara main golf yang baik dan benar, itu aja. Karena itu buat kalian juga, bukan buat orang banyak, karena buat kalian. Kalau nanti kalian bikin kesalahan dimarahin orang gitu, kan nggak enak, nanti berantem di lapangan. Jadi bukan main golf, jadi MMA ya? Karena golf itu kita melawan diri sendiri. Betul, bukan Keren lawan orang ya. lain. Quotes. Sekali lagi Giselle, thank you banget. I see you next episode. See you next time. Thank you. Thanks banget ya. Thank you banget. Kaku banget kayak Kang Ebo. Oke guys, kita pamit dulu. Kita akan ketemu di DWP Dani Wahid Podcast episode berikutnya. See you. I love you. Bye, Neti Neti Golf. Golf.